Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa terkasih dan semua pemirsa dimanapun Anda berada di episode baru kami dari program studi harian yakni Semua Kitab Suci. Dan kita masih mempelajari kitab Amsal yakni kitab puisi ketiga dalam perjanjian lama. Dan sekarang kita sudah sampai di pasal ke-8, pasal terkenal yang berbicara keabadian hikmat. Izinkan saya di awal episode ini menyambut tamu saya yang terhormat, yakni para pelayan-pelayan Tuhan di studio. Saudara Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Saudara Esam Khalil, selamat Terima datang. kasih. Untuk membedakannya, Saudara Fayez yang berkacamata, Saudara Esam tidak berkacamata. Kami menyambut pemirsa yang bersama kami, selamat datang semuanya. Izinkan saya baca beberapa ayat dan kemudian bertanya kepada Fayez. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Ambillah instruksiku alih-alih perak, dan pengetahuan daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Dr. Fayez, pasal ini mulai dengan membicarakan hikmat. Hikmat berbicara dan memanggil. Ceritakan kepada kami tentang kata-kata bijak saat dia memanggil, siapa yang dia panggil? Di bagian ini, kita membaca untuk 2 kali tentang hikmat yang menawarkan dirinya kepada semua orang. Dia tidak menunggu orang datang padanya, tapi dialah yang mendatangi orang-orang. Dan kita membaca 3 kali tentang suara kasih mengikuti hikmat ketika dia memanggil kategori orang yang berbeda. Di pasal 1, 8, dan 9 kita membaca tentang panggilan hikmat kepada berbagai kategori orang dengan pemanggilan yang berbeda. Panggilan pada pasal 1 tujukan kepada 3 kategori orang yang sederhana, para pencemooh dan orang-orang bodoh. Dalam pasal 8 seruan tersebut ditujukan kepada orang-orang sederhana dan orang-orang bodoh, tapi tidak bagi para pencemooh. Pada pasal 9 panggilan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang sederhana saja. Saya ingin membedakan antara yang sederhana, orang bodoh, dan pencemooh. Yang sederhana adalah yang naif, yang mungkin percaya apapun, dan itulah sebabnya kesadaran itu luas menyebar di mana saja. Yang kurang pendidikannya, di mana masyarakatnya kurang berpengetahuan. Arus keagamaan yang ekstrim masih mendominasi di antara orang-orang sederhana karena mereka boleh mempercayai apa saja. Namun hikmat menyampaikan panggilannya bahkan kepada orang-orang sederhana. Orang bodoh adalah orang yang tidak mempercayai apapun dan dia yakin dengan apa yang dia miliki dan belum siap untuk berubah pikiran secara mutlak. Orang yang mencemooh adalah orang yang tidak menerima apapun karena dia yakin dengan apa yang dia yakini dan tidak siap untuk berubah pikiran meskipun demikian apa yang Anda persembahkan kepadanya dikomentasikan oleh firman Tuhan. Dalam pasal 1 panggilan tersebut tujukan kepada 3 kategori tersebut. Dalam pasal 8 ditujukan kepada orang-orang bodoh dan pencemooh, namun pada pasal 9 ditujukan kepada yang sederhana saja. Hikmat ada di tangan orang-orang miskin yang sederhana. Terutama mereka yang berdiri di persimpangan jalan. Itu sebabnya pasal 8 mengatakan, ini panggilan hikmat. Di tempat-tempat yang tinggi tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, ketika manusia berada di persimpangan jalan, hikmat menghampiri mereka. Dan berkata, ayo aku siap mengajarimu hikmat.
Ini mengingatkan kita pada perumpamaan yang Tuhan katakan. Misalnya saja perumpamaan tentang pesta pernikahan putra raja ketika raja mengundang semua orang tetapi tidak ada yang datang. Raja memberitakan hamba-hambanya untuk pergi ke jalan utama untuk mengundang orang. Panggilan kasih karunia ditujukan kepada semua orang dimanapun. Oke, bagaimana dengan kata-kata dalam ayat 11? Ketika hikmat berkata, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Bagaimana mengevaluasi hikmat? Ya, tentu saja hikmat lebih penting daripada semua harta duniawi. Semua harta duniawi tidak mempunyai dampak yang kekal. Orang-orang sederhana di Mesir atas mengatakan, kain kafan itu tidak ada sakunya, artinya apabila aku mati nanti aku tidak mengambil mutiaranya. Perhiasan atau uang bersamaku, aku akan meninggalkannya. Namun hikmat yang mempunyai dampak yang kekal. Hikmat membuat saya memilih Kristus sebagai penyelamat saya dan penebus. Hikmat membuatku memilih hal-hal yang mempunyai nilai di hadapan tahta penghakiman Kristus. Maka hikmat jauh lebih baik daripada mutiara, perak, dan emas. Ini mengingatkanku pada Ratu Sheba yang berdagang dengan hikmat dan menerima untuk tidak hanya meninggalkan tempayan airnya seperti yang dilakukan wanita Samaria, tapi semuanya mutiara, emas, dan perak dimuati dengan unta karena dia memperoleh hikmat dari Salomo. Oke. Saudara Esam, mulai dari ayat 12, hikmat mulai menggambarkan dirinya. Bagaimana dia menggambarkan dirinya? Saat dia mendeskripsikan dirinya, Anda menyadari bahwa ada seseorang yang sedang berbicara. Hikmat tidak seharusnya menjadi kata benda yang tepat atau dikatakan saya. Tapi di sini dia berbicara untuk memudahkan kita memahami bahwa pidato tersebut adalah tentang sesuatu yang jauh melampaui hikmat manusia belaka. Dia berkata, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Aku yang bisa membuatmu memahami segala sesuatu dengan benar. Dan menggunakannya dengan cara yang benar dan mengelola urusanmu dengan benar. Di sini hikmat mengatakan tentang dirinya sendiri bahwa dia dikaitkan dengan takut akan Tuhan dan menjauhi kesombongan dan keangkuhan. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Bagi dia yang bingung mengambil keputusan, saya memiliki nasihat dan hikmat yang masuk akal. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Lalu dia berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak berbicara tentang hikmat sebagai sebuah atribut karena suatu sifat suka menyukai, memanggil atau berkata, aku. Namun di sini Alkitab mengatakan bahwa hikmat berbicara... Bukankah itu gaya sastra yang puitis? Meski merupakan gaya sastra, namun setelah selesai membaca sisa pasal ini, kata hikmat, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kata-kata ini mengungkapkan bahwa dia sedang membicarakan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ada yang ingin saya ketahui dari Anda setelah kita rehat. Apakah hikmat berbicara tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Pemirsa yang terkasih, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pernyataan hikmat tentang dirinya setelah kita rehat. Sampai jumpa setelah kita rehat. Terima kasih kepada Allah karena Ia telah menciptakan Alkitab tidak hanya menarik bagi orang-orang cerdas saja. Jika Dia melakukannya, banyak orang yang tidak akan memahaminya. Ini adalah pesan yang mudah dimengerti. Ini sendiri merupakan pesan yang sederhana. Sangat sederhana untuk kita mengerti firman Tuhan ini. Masalah manusia terkadang terletak pada gagasan yang rumit yang menghambat proses dalam memahami isi firman Tuhan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa yang terkasih, kami telah kembali. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita di Amsal pasal yang ke-8. Saudara Esam, tadi Anda bicara tentang hikmat yang pidato tentang diri sendiri. Anda mengatakan bahwa topiknya lebih dalam daripada itu. Maksud saya, Alkitab mengajarkan bahwa karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat, Alkitab ditulis untuk mengungkap pribadi Kristus. Maka aku mencari dia dimanapun dia berada. Mulai dari kitab Kejadian, dialah pencipta yang menciptakan segalanya. Dialah keturunan yang dijanjikan dari perempuan itu dalam Kejadian 3, dan diakhiri dengan kata terakhir dalam kitab Wahyu. Alkitab berbicara tentang Kristus baik secara simbolis dalam nubuatan sebelum kedatangannya atau pewahyuan langsung atau pengajaran setelah kedatangannya. Dalam pasal yang kita bahas ada kata-kata yang jelas tidak bisa berlaku untuk suatu atribut. Aku berjalan pada jalan kebenaran
di tengah-tengah jalan keadilan supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Bagaimana bisa satu sifat menghalangi jalan kebenaran? Jalan kebenaran adalah jalan yang adil, cara yang menyelesaikan sesuatu berdasarkan keadilan. Kita dapat mengatakan bahwa hikmat menuntun kita pada keadilan, benar, tapi ada banyak hal lain yang terkait dengannya. Suatu keadilan selain hikmat. Dia berkata supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, lalu berkata, Tuhan ciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Menciptakan berarti aku ada karena saya tidak dapat memiliki kecuali apa yang ada. Jadi ini adalah sesuatu atau seseorang yang sudah ada sejak dahulu kala. Dan sebagaimana hikmat Tuhan ada sejak kekekalan, sebab sifat-sifat Allah tidak pernah berubah, jadi saya dapat mengatakan bahwa hikmat di sini adalah seseorang. Sejak zaman purbakala aku dibentuk. Pada siapa ungkapan ini ditujukan? Ini mengacu pada Kristus. Karena jika kita melihat di perjanjian lama pada masa Salomo hidup, pengurapan ditujukan kepada para nabi, imam, atau raja. Dan kita tahu Kristus memiliki ketiganya secara bersamaan. Hikmat sebagai atribut bukanlah imam, raja, atau nabi. Itu sebabnya dari poin-poin tersebut saya dapat memberikan kesimpulan, gambaran indah tentang Tuhan Yesus Kristus ini berbicara tentang keberadaannya. Sejak kekekalan bersama Tuhan bahwa dia yang menjadi kesukaan Tuhan dan dia yang menciptakan seluruh bumi, dikatakan dalam ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, dialah yang menciptakan. Saya dapat simpulkan dari seluruh Alkitab bahwa Kristuslah penciptanya. Oke, izinkan saya menyatakan bahwa tuturan langsung itu berbicara tentang hikmat. Dan Tentu karena saja. hikmat adalah hikmat Allah, maka hikmat itu berasal dari kekekalan sebagaimana Allah adanya. Tuhan menciptakan alam semesta dengan hikmat. Karena tidak mungkin Tuhan tanpa hikmat. Tuhan itu abadi, demikian pula dengan hikmat. Namun kita katakan di sini bahwa hal ini tidak berlaku kecuali pada Kristus yang menjadi hikmat dari Allah bagi kita. Kebenaran dan pengudusan dan penebusan, tapi arti langsung dari teks tersebut adalah pidato tentang hikmat dalam Izinkan gaya saya katakan puisi. bahwa simbol apapun memiliki arti langsung yang jelas. Oke. Dan memiliki arti tidak langsung terhadap sesuatu Tepat. yang dirujuknya. Jadi pidato langsungnya adalah tentang hikmat, tetapi Tepat. di dalamnya kita melihat simbol pribadi Kristus yang kekal. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dr. Fayez, jika ini adalah masalahnya, kalau begitu kita harus kembali ke ayat 14-16 tentang otoritas hikmat. Di mana raja memerintah dan penguasa memutuskan apa yang adil. Jelaskan kepada kami tentang Nah, otoritas jika Kristus. kita tahu bahwa hikmat itu bersifat ilahi dan abadi dalam keberadaannya dan bahwa ia berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus, kepada siapa semua otoritas diberikan sebagai manusia sekarang, maka bagiku sebagai orang percaya yang mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, ini menghibur dan membuatku bergembira. Bahwa Kristus memerintah kerajaan manusia dalam bahasa Daniel dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan demi dialah raja-raja memerintah dan para penguasa berkuasa. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Kristus. Dia menopang alam semesta dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Presiden dimanapun, di negara manapun, apakah dia baik ataupun tidak, apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak, kita tahu bahwa tangan Kristus berada di belakang memilih dia. Dan jika bukan karena izin Kristus, raja atau penguasa manapun tidak akan pernah memerintah. Saya menyukai kata-kata yang diucapkan Yosafat dalam Duta Tawarik 20. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu sehingga tidak ada orang dapat bertahan melawan engkau. Menyadari kenyataan ini membuat orang beriman terhibur dan yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa tanpa izin Tuhan Yesus Kristus. Oke, izinkan saya membaca beberapa ayat sebagai permulaan. Dari ayat 22 untuk melanjutkan pelajaran kita, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas. Dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Sekali lagi, Dr. Fayez, kata-kata ini tentang siapa? Kita mengatakan bahwa kata-kata ini tentang hikmat. Dan kata saudara Esam, hikmat itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang kekal. Apa saja persamaan antara hikmat dan Kristus dalam ayat-ayat ini?
Saya menemukan kesamaan antara hikmat dan Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta yang kekal. Dalam sifat ilahi dan dalam kekekalan kesatuan antara Bapa dan Anak sangatlah nyata. Bapa adalah satu dengan Anak secara kodrat dan setara dengannya dalam hipostasis. Ada kesatuan dalam nasihat dan kesatuan dalam kesenangan pada anak-anak manusia. Jadi, ini merupakan petunjuk awal kedatangan Kristus dalam daging untuk menampilkan dirinya dari anak-anak manusia. Banyak anak yang mungkin tidak memenuhi rumah Bapa. Jika tidak, dia tidak akan berkata, aku bermain-main. Di atas muka buminya dan anak manusia menjadi kesenanganku. Jadi ini adalah petunjuk awal untuk datang Kristus dalam wujud manusia untuk mempersembahkan kepada dirinya seorang mempelai wanita yang berbagi kemuliaannya dengan dia. Oke, dan Alkitab berkata dalam 1 Korintus tentang Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Dalam 1 Korintus sudah jelas dinyatakan bahwa Kristus adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Oke, tentu saja hadirin punya pertanyaan tentang bagian ini. Mari kita menerima pertanyaan dari mereka. Saya punya pertanyaan, ayat 17 yang berbunyi, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Apakah ini bertentangan dengan apa yang kita ketahui dari perjanjian baru itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Tuhan di sini hanya mengakui kategori tertentu, hanya mereka yang mencintainya. Kita perlu untuk mengetahui apakah pembicaranya adalah hikmat atau Tuhan. Izinkan saya berikan pembelaan, karena di teksnya tidak tertulis hanya yang artinya satu tambahan. Pepatah aku mencintai mereka yang mencintaiku tidak sepenuhnya berarti aku membenci mereka yang membenci aku. Namun ada kecenderungan hikmat alami bagi mereka yang mencintainya. Artinya mereka bisa merasakan dan melihat cintanya bahkan jika aku menerapkan ini pada Kristus. Yang mengasihi Kristus yang bisa melihat kasihnya. Namun tidak ada satupun di ayat itu yang mengatakan Kristus membenci yang membenci dia. Oke. Sebaliknya Tuhanlah yang memerintahkan kita bukan untuk membenci namun untuk mengasihi musuh kita. Oke. Maka dari itu kita tidak dapat menafsirkan bahwa kebalikan dari teks tersebut adalah valid. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, artinya saya dapat mengasihi mereka lebih lagi. Demikian pengertian dari ungkapan tersebut. Teks tidak mengatakan apapun tentang mereka yang membenciku. Ada pertanyaan lain? Saya mempunyai pertanyaan tentang hubungan antara hikmat dan Kristus. Kita sering mendengar bahwa hikmat dalam ayat ini adalah Kristus. Pertanyaan saya ada di ayat 24 dan 25 yang mengatakan sebelum air samudera raya ada aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Jika aku telah dilahirkan mengacu pada Kristus, maka hal itu menyangkal kekekalannya. Oke. Pertanyaan penting. Kita perlu menjawab pertanyaan Peter. Masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih dari satu hal. Yang pertama adalah ungkapan ini dalam berbagai versi Alkitab. Beberapa yang paling akurat berarti tampaknya atau muncul. Orang yang Ada, muncul tapi tak mempunyai terlihat. keberadaan sebelumnya. Misalnya saya ingat hal yang berkata tentang Daud ketika dia muncul di perkemahan orang Filistin di lembah Elah ketika Isai, orang Betlehem mengutus dia. Apakah ini berarti bahwa Daud mulai ada ketika ia muncul di perkemahan orang Filistin? Atau apakah dia pernah ada sebelumnya di Betlehem? Dan dia menjadi bersekutuan dengan ayahnya yang mengutus dia untuk muncul di perkemahan orang Filistin di lembah Elah. Saya juga ingat masalah yang sama ketika teman-teman dari Ayub berbicara. Elifas orang Teman, Bildad orang Suar, dan Zofar orang Naaman telah berbicara untuk waktu yang sangat lama dengan Ayub. Lalu ketiga orang ini berhenti menjawab Ayub karena dia adalah orang benar di matanya sendiri dan mereka tetap diam. Maka timbullah murka Elihu bin Barakel orang musyrik itu. Di mana Elihu itu? Kita akan mengerti setelahnya bahwa dia hadir dan mendengar percakapan berlangsung antara Ayub dan teman-temannya mengawasi segala sesuatu dan mendengarkan segala sesuatu. Tetapi ketika dibutuhkan, dia muncul di tempat kejadian. Jadi Kristus sudah ada sejak kekekalan. Tapi dia muncul dalam peristiwa ketika dia dipanggil untuk menggenapi ciptaan. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Jadi kita katakan jika pembicaraan di sini dalam Amsal 8 adalah tentang hikmat, sebenarnya ini adalah tentang hikmat dikaitkan dengan keberadaan Tuhan yang kekal. Tuhan itu kekal, demikian pula hikmat. Hikmat muncul setelah dia mulai muncul demi pekerjaan Tuhan. Namun mengenai Kristus, kami tidak hanya menggambar bukti sifat kekal Kristus dari pasal 8 Amsal.
Kekekalan Kristus ditemukan dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Kristus ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bersama Bapa dan Roh Kudus. Saudara, ayat Silakan. apapun simbolnya, kebenaran tidak didasarkan sebuah simbol. Tepat. Namun kebenarannya dibuktikan melalui teks yang jelas yang dapat saya gunakan untuk merujuk pada simbol tersebut. Saya tidak seharusnya mendasarkan seluruh kebenaran pada simbol saja. Ya Tuhan, terberkatilah. Namanya dikatakan kepada orang-orang Yahudi sebelum Dia berkata, Abraham "Aku." ada, aku ada. Aku ada dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Tidak dikatakan aku dulu, artinya aku ada dengan sendirinya. Benar. Esam, kembali lagi ke ayat 18-21. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Kepada siapa hikmat memberikan kekayaan dan kehormatan? Silakan. Dia memberi kepada siapapun yang mencintainya. Siapa yang mencintai hikmat pasti akan kaya, tapi tidak dengan parameter manusia, namun tetap dia merasa kaya. Dia tahu bagaimana menjadi puas, bagaimana mengakomodasi berbagai hal dengan cara yang benar. Dia berkata kekayaan dan kehormatan ada padaku. Dia merasa kaya, tapi tidak menurut skala manusia yang gagal. Yang nilainya bertambah dengan menambahkan angka 0 di belakangnya. Seseorang terus menambah kekayaannya jadi 1 juta, 10 juta, lalu 100 juta. Namun tidak ada perbedaan baginya, tidak ada hal baru baginya. Namun kekayaan sejati adalah perasaan hatimu, bukan sesuatu yang dari luar. Hikmat menganugerahkan hal-hal ini kepada seseorang karena melaluinya, seseorang dapat melihat sesuatu dengan benar. Ini jika kita bicara tentang hikmat. Jika Kristus sebagai hikmat, dia yang memberi kekayaan. Oke. Seseorang berkata yang memiliki Kristus tidak kekurangan apapun, yang tidak memiliki Kristus tidak memiliki apapun. Oke. Dr. Fayez, ayat dari 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku. Yang menjaga tiang pintu gerbangku, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Tolong ceritakan ringkasan dari ayat-ayat hikmat ini. Ada dua gagasan dalam ayat ini. Yang pertama di ayat 32 dan 33, berkah ganda. Suatu berkah bagi siapa yang menjaga jalan hikmat, dan berkah bagi siapapun yang mendengar suara hikmat. Saya tidak hanya harus mendengar, tapi juga harus menjaganya. Menjaga berarti saya menerapkan apa yang saya dengar. Dari hikmat, inilah berkat ganda yang ada di ayat 32. Dan 33, ayat 34, 35, dan 36 berbicara tentang 3 macam orang dengan 3 sikap berbeda menuju hikmat, menuju panggilan hikmat, dan menuju tangan hikmat yang terulur. Jenis yang pertama adalah orang yang menemukan hikmat, yang ini diberkati, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Jenis yang kedua adalah orang yang gagal menemukan hikmat dan pergi ke arah lain dan tidak memperhatikan panggilan hikmat atau tangannya yang terulur. Dengan anugerah maka ia mendatangkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Tipe ketiga adalah orang yang membenci hikmat. Dia tidak mentolerir hikmat dan tidak ingin menghadapinya dengan cara apapun. Jadi seolah-olah dia menyukai kematian. Seolah dia sedang menantang Tuhan sendiri, tidak ada yang menantinya kecuali kematian. Oke, yang menegaskan bahwa hikmat di sini adalah lambang yang mengacu pada Kristus. Ada pepatah, karena siapapun yang menemukan, Kehidupan. ia akan menemukan kehidupan. Dan Kristus berkata tentang dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih, kita sampai pada akhir episode. Sekarang kita akan menerima kesimpulan dari pemirsa. Yang membuat perbedaan bagi saya ada di tengah suara-suara yang saat ini mengatakan untuk jangan berpikir, jangan berdiskusi, jangan mencari. Alkitab mendorong kita untuk menjadi bijak, untuk memahami, mengetahui, mempelajari, mencari untuk hikmat. Ikutilah hikmat dan mintalah hikmat. Saya sangat senang karena Alkitab membuat anjuran yang begitu jelas tentang hikmat. Oke, Yang menenteramkan hati kita di tengah segala keadaan adalah wibawa hikmat atau wibawa Tuhan yang memerintah kerajaan bangsa-bangsa dan yang mengangkat raja dan yang memecat raja. oke. Setidaknya ada 2 hal yang menyentuh saya dan yang membedakan hikmat dari kekayaan. Hikmat memberikan kekayaan secara batin, dan kekayaan yang berjuta-juta miliar tidak bisa mengisi hati dengan kegembiraan atau kekayaan batin. Juga harta duniawi mempunyai nilai duniawi, bukan suatu nilai yang abadi, melainkan hikmat yang memiliki nilai abadi yang selamanya. Oke.
Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dirinya. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih para pelayan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Tuhan Kita berkati. akan bahas di episode selanjutnya. أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فرحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فرحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني لأنني أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فرحتي Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.